teman-teman semuanya. Dalam kesempatan ini saya mau share satu kesaksian. Saya waktu itu main ke toko buku rohani yang sangat besar di daerah Salemba kalau nggak salah teman-teman ya. Itu udah lama sih kejadiannya. Terus saya itu naksir sama sebuah Alkitab. Alkitabnya itu ada di dalam lemari kaca gitu ya. Mungkin saking bagusnya atau mungkin juga mahal, Alkitabnya itu nggak ditaruh di tempat biasa gitu, tapi di dalam sebuah lemari kaca. Saya minta tolong penjaga tokonya untuk buka lemari kacanya, terus saya pegang Alkitabnya. Aduh, saya suka sekali sama Alkitabnya teman-teman. Ini sih kejadian mungkin sekitar belasan tahun yang lalu ya, waktu belum zamannya Alkitab itu pakai app gitu ya, dan bisa kita Google ayat firman Tuhannya, itu semuanya masih hard copy gitu kan. Aduh, saya suka banget gitu, tuh Alkitabnya bagus sekali, kecil, ringan, terus kayak dompet gitu bentuknya, ada klipnya, ada jepitannya, terus pinggirannya tuh berwarna emas gitu ya, kertasnya halus gitu, bahasa Inggris gitu. Aduh, saya naksir sekali. Cuman harganya mahal sekali teman-teman. Itu belasan tahun lalu aja harganya 250.000. Itu apalagi waktu itu kan gaji saya juga nggak gede ya, jadi bagi saya itu terlalu mahal gitu loh. Belum lagi waktu itu saya lagi ada ada program bersama teman-teman saya. Itu kita mengumpulkan dana, kita beli Alkitab untuk memberkati orang-orang yang ada di pedalaman, di tempat-tempat terpencil yang tidak mampu untuk beli Alkitab. Jadi saya pikir, aduh, saya kalau beli Alkitab yang bagus banget begini seharga 250.000, itu saya egois banget gitu. Waktu itu Alkitab yang standar yang biasa tuh harganya waktu itu ya teman-teman sekitar 15.000, 20.000 gitu. Terus saya bilang, waduh, saya beli Alkitab 250.000, itu udah bisa buat berkati berapa orang gitu kan, mungkin belasan orang bisa diberkati. Saya tuh merasa bersalah banget gitu kalau saya sampai spend uang saya senilai itu untuk sebuah Alkitab untuk diri saya sendiri. Saya merasa bersalah gitu kan, saya merasa kalau saya beli pasti saya merasa bersalah gitu. Terus saya pasti merasa egois gitu kan. Tiap kali baca Alkitab tuh pasti saya merasa, saya udah menghilangkan kesempatan belasan orang untuk punya Alkitab hanya karena saya egois membeli sebuah Alkitab yang mahal gitu kan teman-teman. Jadi mbaknya juga bingung lihat saya, jadi saya pegang, saya baca lihat, saya taruh lagi di raknya, saya ambil lagi, saya pegang lagi, saya taruh lagi di raknya, saya ambil lagi. Aduh, bener-bener saya suka sekali teman-teman. Cuman kalau saya beli itu saya juga nggak damai sejahtera, merasa guilty, merasa bersalah gitu kan, egois gitu kan. Udah deh, akhirnya saya bilang, aduh Tuhan, saya nggak beli deh. Saya taruh di dalam showcase-nya lagi, dikunci sama mbaknya. Aduh, sedih banget teman-teman. Saya tuh sampai kayaknya tuh sering kebayang-bayang Alkitab itu gitu kan. Waktu di gereja juga saya bayangkan, aduh, coba saya punya Alkitab itu ya. Kan zaman dulu kan belum ada, maksudnya smartphone, belum ada app gitu ya teman-teman. Jadi ke gereja tuh mesti bawa Alkitab gitu kalau mau baca Alkitab. Aduh, coba punya Alkitab itu, Alkitabnya kecil, ringan, bagus banget. Aduh, setiap kali saya ke gereja saya membayangkan itu teman-teman sampai kira-kira beberapa bulan kali ya. Mungkin teman-teman pernah ngalami suka dengan satu baju tertentu atau sepatu tertentu atau tas tertentu, terus kebayang-bayang terus gitu ya. Ini saya kebayang-bayangnya Alkitab teman-teman. Nah, terus satu hari saya pulang dari persekutuan itu saya diantarin sama teman saya. Pas sudah sampai di depan kos saya, teman saya itu ngeluarin kantong plastik warnanya hitam. Nih buat kamu, apaan sih? Dalam kantong plastik hitam, kantong kresek gitu loh teman-teman. Ntar bukanya ntar aja. Udah gitu, pas saya masuk ke kamar saya buka kantong kreseknya hitam jelek gitu. Apaan sih? Astaga teman-teman, begitu saya buka, itu isinya Alkitab yang saya kepengen itu. Padahal saya nggak pernah
cerita ke siapapun. Saya nggak pernah kayak kesaksian atau apa, saya pengen Alkitab loh, kan nggak mungkin dong kita bilang saya kepengen Alkitab loh, Alkitabnya kayak begini kan nggak mungkin kan teman-teman. Maksud lu apa nih, cerita-cerita minta gue beliin gitu kan? Ya udah, saya diem aja teman-teman, nggak pernah kasih tahu siapapun gitu. Lah, teman saya bisa taruh dalam kantong plastik, nggak dibungkus kertas kado yang cantik itu teman-teman ya. Itu isinya kitab yang saya kepengen banget itu. Aduh, saya waktu itu nangis, tau gak teman-teman, saya nangis. Saya bilang, Tuhan kau luar biasa banget gitu loh. Maksudnya Tuhan benar-benar hidup, Tuhan benar-benar ada gitu kan. Tuhan itu sungguh luar biasa, Tuhan tahu hati saya gitu. Saya sangat menginginkan Alkitab ini, tapi saya nggak mau beli sendiri karena saya merasa kalau saya beli sendiri itu saya orang yang egois gitu kan. Saya merasa bersalah gitu dengan uang yang seharusnya saya bisa beli Alkitab buat belasan orang, Alkitab yang standar yang biasa. Tapi ini kok saya beli sebuah Alkitab dengan uang yang untuk diri saya doang gitu loh. Aduh teman-teman, itu saya bener-bener shock, seneng, nangis, pokoknya campur aduk gitu ya. Mengalami mukjizat yang bener-bener bagi saya itu amazing, luar biasa gitu. Dan itu teman-teman, di toko buku rohani yang terbesar di Jakarta itu Alkitab itu modelnya banyaknya minta ampun gitu. Mungkin ada sekitar dulu, modelnya banyak banget deh. Ada model yang begini, begitu, banyak sekali ya. Tipe-tipenya ya gitu kan, kulitnya yang begini, ukurannya yang segini, terus segini. Itu tuh banyak sekali, bukan cuma itu doang gitu loh teman-teman. Dan itu Alkitabnya juga kayaknya cuma dari toko buku itu dan di dalam lemari showcase itu gitu teman-teman, lemari kaca itu kan. Saya pikir kalau ini bukan karena Tuhan, bukan karena mukjizat, itu nggak mungkin gitu loh. Tuh Alkitab bisa ada di tangan saya dengan cara yang begitu amazing dan ajaib gitu teman-teman. Itu luar biasa banget gitu. Saya juga nggak tahu itu kenapa teman saya tuh bisa dapat beban untuk kasih saya Alkitab. Terus Alkitab yang dia kasih ke saya itu exactly persis sama dengan yang saya inginkan gitu. Even warnanya sama persis gitu teman-teman. Modelnya untuk Alkitab itu ada dua macam. Ada yang ada kayak jepitannya, ada yang gak ada jepitannya, ada yang maksudnya ada klipnya gitu ya, ada yang gak ada gitu kan. Even itu pun maksudnya dia bisa gitu loh berikan kepada saya. Sorry teman-teman, karena itu udah lama banget kejadiannya dan saya kan pindah kos terus berkali-kali. Jadi Alkitabnya tuh udah nggak tahu ada di mana saat ini teman-teman. Jadi saya nggak bisa kasih lihat teman-teman seperti apa sih Alkitabnya gitu ya. Kalau zaman sekarang sih saya udah nggak baca Alkitab hard copy lagi. Saya baca dari app yang namanya YouVersion. Dan juga ada beberapa app yang lain juga. Dan kadang-kadang juga saya bisa Google, misalnya mau baca Mazmur 91, saya tinggal ke Google, saya klik Psalm 91 versi The Message gitu kan, udah langsung keluar ayatnya. Jadi udah gak pakai hard copy Alkitab lagi. Gitu teman-teman, sharing kesaksian hidup saya mengalami mukjizat Tuhan yang luar biasa bagi saya pribadi ya. Semoga kesaksian saya ini bisa menguatkan iman teman-teman, mempercayai Tuhan lebih lagi, bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada, Tuhan yang tahu sekecil apapun keinginan yang hati kita yang terdalam, dan yang mengenal kita lebih daripada siapapun. Gitu teman-teman kesaksian saya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Dadah.